Ya baik, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam program Talk Show, dan kita kembali lagi untuk mengupas bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah ibadah. Tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Iskandar Usman seperti apa perbedaan pendapat ini, dan tentu harus disikapi sekali lagi dengan arif, karena juga banyak faktor yang melahirkan perbedaan ini, salah satunya bagaimana segi pemahaman dan juga hal-hal yang lainnya. Lalu bagaimana dengan pendapat Tengku Jamaluddin melihat hal ini? Silakan Tengku. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama harus kita pahami bahwa perbedaan pendapat ini adalah rahmat, walaupun tadi hadis disampaikan hadisnya dhaif gitu ya. Kemudian ini bagian dari sunnatullah. Artinya perbedaan itu tidak bisa dihindari. Dan itu jangankan memahami sebuah hukum, dalam satu keluarga antara ibu dan ayah pun itu sering berbeda pendapat. Benar, baik. Oleh karena itu tentu dalam menyikapi perbedaan ini haruslah dengan bijaksana. Contoh kasus begini, artinya apa ya? Artinya apa yang dipersisihkan terkait dengan ibadah, dengan muamalah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, itu semua kan punya sumbernya. Artinya pendapat imam mazhab yang sebagai rujukan dalam memberikan sebuah pendapat hukum, sebuah rujukan yang menjadi rujukan bagi masyarakat dalam pengambilan sebuah ibadah, itu kan semua ada dasarnya. Katakanlah seperti tadi disampaikan persoalan batal wudu dan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dengan ayat aula mastumun nisa. Kemudian dikuatkan juga dan ada dua hadis sebetulnya itu yang dipegang oleh Imam Malik. Dua hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ya, yang pertama hadisnya terakhir kublah itu sebelum berangkat ke masjid. Yang kedua ada hadis di mana pada satu malam Nabi sholat, kemudian tangan Aisyah itu bersentuhan dengan kaki Nabi. Itu yang dipegang. Nabi tetap melaksanakan sholat padahal itu sudah bersentuhan, walaupun kemudian dibantah oleh sebagian yang lain, bisa jadi bersentuhan itu bukan langsung, ada hijabnya, lepiknya, ada alasnya begitu. Kemudian ada hadis lain sebetulnya yang menurut Imam Nawawi yang dikutip dalam Majmu' Syarah Muhadzab, yang hadis yang berasal dari Salim bin Abdullah ibnu Abdullah, yang menjelaskan bahwa bersentuhan kalau mengkublah seorang istri atau menyentuh dengan tangannya fa'alaihi wudu, maka dia wajib untuk berwudu kembali, fa'alaihi wudu. Oleh karena itu ada dua versi hadis yang berbeda, dan hadis ini menurut Imam Nawawi yang disebutkan dalam Majmu' Syarah Muhadzab itu di juz 3 halaman 30 itu menurut Imam Nawawi itu hadisnya hadis sahih. Oleh karena itu setiap perbedaan itu kalau kita ibaratkan dengan katakanlah sebuah penelitian, ya, semua penelitian kalau di kampus itu kan ada penelitian kuantitatif, itu kan metode ijtihad. Ada kuantitatif, ada kualitatif, ada gen research dan seterusnya, yang semua itu kan punya metode tersendiri. Kalau dalam memberikan sebuah pendapat itu kan ada ilmu alatnya, ada ilmu nahunya, sarafnya, balaghahnya dan seterusnya, sehingga dasar itulah kemudian memberikan sebuah fatwa hukum yang telah disampaikan oleh imam mazhab. Kalau dikaji dalam hal persoalan itu, maka tidak akan pernah habisnya. Oleh karena itu sikap kita hari ini menyikapi berbagai macam perbedaan pandangan atau pendapat imam mazhab itu dalam memberikan sebuah fatwa hukum, tentu harus bijaksana, seperti apa yang disampaikan di awal tadi itu. Sebetulnya kalau kita lihat dalam pendapat-pendapat imam mazhab sendiri, itu tidak pernah memaksa kehendak. Nah, kalau ada hari ini katakanlah ada sebuah kelompok yang memaksakan ini yang paling betul, yang lain salah, sesat, ini kan berbahaya. Seperti pernah saya dengar ada seorang ustadz yang mendhaifkan pendapat Imam Syafi'i
bahwa itu dhaif, ini yang paling kuat. Baik. Nah, klaim seperti ini yang kemudian menjadi kontraproduktif di masyarakat. Padahal di antara imam mazhab sendiri itu kan tidak pernah saling mengklaim. Kita lihat sebuah ungkapan yang cukup ma'ruf di kalangan para ilmuwan, Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal hadis khilafa qawli fa'malu bil hadis watruku qawli. Apabila ada hadis yang lebih sahih sebalik daripada perkataanku, Imam Syafi'i mengatakan, fa'malu bil hadis, maka laksanakanlah sesuai dengan petunjuk hadis. Watruku qawli, tinggalkanlah perkataanku. Ada ungkapan lain yang lebih bijaksana yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah, Imam Hanafi, ketika diminta fatwa oleh muridnya, setelah memberi fatwa, maka Imam Hanafi mengatakan, haza ra'i wa haza ahsan ma ra'aitu faman jaa bi ra'yin khairum minhu qabbalnahu. Ini pendapatku menurut Imam Hanafi. Ini adalah pendapat yang terbaik menurutku berdasarkan kajianku, ilmu yang saya miliki, kajian hadis yang saya telusuri. Ini adalah pendapat yang terbaik. Artinya ini pendapat yang paling betul menurutku, kata beliau. Faman jaa bi ra'yin khairum minhu. Barang siapa yang mendatangkan pendapat yang lebih baik dari itu, dari pendapatku ini, qabbalnahu, kita akan terima. Artinya tidak memaksa. Oleh karena itu, kalau dalam sejarah kita sering sekali melihat dan membaca bagaimana perlakuan ibadah. Katakanlah ketika gurunya Imam Malik, bagaimana toleransi mereka dalam hal persoalan ibadah. Katakanlah ketika pelaksanaan sholat subuh kunut, ya. Kalau seandainya dalam sebuah cerita diceritakan bahwa ketika Imam Syafi'i menjadi imam bagi gurunya yang membaca kunut, tapi gurunya sendiri yang sebagai mengajari muridnya itu tetap menghormati dan mengikuti apa yang dilaksanakan oleh muridnya dan tidak mengklaim bahwa ini sesat, ini salah dan seterusnya. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat kita pada hari ini tentu ini haruslah bijaksana melihat perbedaan itu. Dan kalau dasar ketika ada sebuah seminar internasional, bukan hanya internasional, seperti di China beberapa waktu yang lalu tahun 2015, itu disepakati bahwa dalam bingkai 4 mazhab itu, ya, pengamalan ibadahnya itu semua ahli sunnah wal jamaah. Ya, apakah ketika tadi disampaikan ada Imam Malik tidak kunut, kemudian Imam Syafi'i melaksanakan kunut. Nah, ketika sekarang ada kelompok orang-orang yang melaksanakan kunut ini adalah bid'ah, kemudian yang tidak kunut dikatakan Wahabi dan seterusnya. Ini kan menjadi persoalan dan pertentangan yang tidak pernah ada habisnya di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, sekarang saran kita, karena ini kan penyebaran informasi yang sangat luar biasa. Kalau dulu kan orang hanya mendatangi guru baru mendapat informasi. Tapi sekarang tinggal search aja di kakek Google, itu kan semua akan muncul informasi berbagai macam pendapat mazhab. Oleh karena itu, kita barangkali hari ini sudah perlu mengajarkan kepada masyarakat perbandingan mazhab, mengajarkan kepada masyarakat tentang perbedaan itu. Katakanlah kalau kita mengajarkan tafsir Wahbah Zuhaili yang menjelaskan lebih luas kepada masyarakat, tetapi saya sampaikan, kalaupun ilmu zamannya banyak, tetapi dalam pengamalannya ini yang tidak boleh banyak sebetulnya. Artinya begini, yang bingung masyarakat nanti. Masyarakat umum kan tidak tahu dia mana, ini boleh, itu boleh, ini seperti itu. Ini ketika dipaksakan kepada orang yang belum mampu untuk menyikapi itu, ini yang dipersoalkan. Saya sampaikan, orang kadang-kadang masih TK ilmunya. Ketika diajarkan hal-hal yang sifatnya sudah di bangku perkuliahan, maka masyarakat akan menjadi bingung. Oleh karena itu, penyampaian kepada masyarakat juga harus melihat audiensnya. Kalau masyarakatnya biasa aja, mereka hanya bagaimana cara beribadah satu saja, maka itu yang diajarkan.
Tetapi kepada yang tingkat-tingkat muallim, kepada guru, kepada di kampus semacam ini haruslah punya wawasan dan pengetahuan yang luas terkait dengan itu. Harus lebih tinggi lagi. Harus lebih tinggi lagi. Terima Baik. kasih. Dan sebenarnya sudah ada penelpon, coba kita sapa. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam waalaikumsalam. Silakan warahmatullahi Bapak. Ini dengan Bukhari di situ komplek. Saya ingin bertanya, Ustaz. Ini kalau pendapat keliru yang dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah kita anggap alim, berilmu dan sebagainya itu. Ini membuat kami orang-orang awam ini bingung. Nah, contoh pada beberapa kasus, beberapa tempoh hari yang lalu itu, Pak Koresina, saya ada demo di itu, beliau berkata, Nabi Muhammad nggak jaminan masuk surga. Kemudian jilbab nggak wajib, itu di depan anaknya itu saya dengar di YouTube kan ada ibu-ibu yang di pengajian berkata kepada beliau, kenapa tuh Najwa nggak pakai jilbab? Beliau bilang itu, dan pasti beliau bilang kalau yang pakaian yang seharusnya kalau minta ya pasti rapi dan sopan katanya. Ini gimana Ustaz? Ini kan bukan orang sembarangan yang ngomong. Dan satu lagi mengenai Islam Nusantara. Ini juga bukan sembarang orang, itu Ustaz. Jadi kan yang awam ini jadi bingung itu Ustaz. Takut menjawab saja itu bukan ada pemsuruhan itu Pak, itu kedua. Anak-anak kalau tulis lagi. Udah kuliah, udah atau sebagainya, kalau itu anak komentar pun oke ya, gimana? Turun di WhatsApp. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bukhari ini atas pertanyaannya ya. Mungkin langsung silakan dijawab, silakan oleh Pak Iskandar terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Bukhari. Kita prinsipnya mengamalkan ajaran Islam itu, sumber ajaran Islam adalah sumber utamanya Al-Quran dan hadis. Setelah itu ya ijma, qiyas. Jadi kalau bukan Al-Quran dan hadis, siapapun itu yang menyampaikan kalau itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tetap itu ya tertolak, itu tertolak. Ya. Misalnya ya Nabi Muhammad disebut belum jaminan masuk surga, terus siapa lagi yang akan masuk surga? Baik. Dan nggak ada seorang pun yang bisa mengatakan seperti itu, karena itu sudah disebutkan ya Habibullah, ya Nabi itu kekasih Allah. Ya. Kan kita kalau banyak sekali nama-nama yang dikelarkan ke Nabi. Kalau kita berziarah ke makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu Pak Bukhari, apapun pendapat orang, jadi sealim apapun belum tentu ya. Ada saja kemungkinan salah, keliru, ya. Kita rujukan kita yang paling utama Al-Quran dan hadis, kemudian itu ijma, qiyas. Qiyas itu juga ada kemungkinan ya, ada kemungkinan apa yang disebut dengan qiyas ma'al farik ya. Ya, tapi itu sumber yang kita pegangi. Jadi kita tidak berpegang kepada seseorang. Kalau kata Pak Bukhari, bagaimana kami yang awam ini, ya itulah kalau misalnya kita, seperti Pak Bukhari sudah tahu ini pendapat ini agak aneh, ya Jangan diikuti nih, Pak. jangan diikuti. Ya, kalau ada ini tanyakan pada orang-orang atau ulama lain yang cukup paham, tanyakan ya. Sementara belum jelas itu ditawakufkan ya, jangan diikuti. Jadi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu pengetahuan, ahli zikir. Az-zikru itu nama lain dari Al-Quran, di dalam beberapa ayat disebutkan zikru. Jadi orang yang ahli tentang Al-Quran. Jadi
para ulama atau tokoh yang berpendapat itu mungkin ya seperti kata Imam Syafi'i tadi, idza sahhal hadis fa huwa mazhabi, ya. Atau yang disebut tadi ucapan Syafi'i disebut oleh Tunku Jamal, kalau kamu mendapatkan hadis yang berbeda dengan pendapatku, tinggalkan pendapatku, amalkan hadis. Jadi seperti juga Imam Malik, ini menurutku ini yang paling baik. Sejauh ilmuku itu ya sangat terbatas ilmuku Imam Malik, maksudnya siapapun ilmunya akan sangat terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali diberikan ilmu kepada kita. Jadi siapapun mungkin yang berpendapat, dia sejauh ilmu dia, pengaruh latar belakang dia, pendidikan dia dan sebagainya itu ya pendapatnya begitu. Jadi tidak terikat kita kepada pendapat-pendapat para ulama, itu tidak terikat. Yang sangat terikat kita kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi kalau pendapat itu benar, siapapun harus kita ikuti, ya. Siapapun harus kita ikuti kalau pendapat itu benar, ya, benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Imam soal Islam Nusantara. Soal Nabi masuk tidak jaminan surga, soal jilbab, soal Islam Nusantara itu kan ya mukanya kita tidak bahas substansi itu, Pak Bukhari. Mungkin kalau kita bahas substansi itu memang panjang sekali dan tidak selesai juga, mungkin ilmu kami ini masih juga terbatas. Jadi saya kira prinsipnya begitu, ya, prinsipnya begitu. Itu ada ada petunjuk kalau sesuatu sudah jelas sesuai dengan syariat, sesuai dengan prinsip-prinsip agama, amalkan. Kemudian sudah jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, dengan dasar-dasar syariat, tinggalkan. Baik. Belum jelas, tawakufkan. Nah, tawakufkan artinya ya terserah, saya tidak tahu. Walakin qulu amanna billah, katakan saya beriman dengan Allah. Itu saya tidak paham, ya, jadi saya nggak mengamalkan yang seperti itu. Saya akan pelajari. Mungkin yang paling arif ya menyikapi perbedaan pendapat itu yang paling ideal, ya, kalau ada apa-apa saja itu pelajari, ya. Nah, mungkin bagi orang awam kan susah, ya. Jadi kalau kita mampu, kita bisa pelajari langsung dari sumber-sumber ajaran Islam dan dari kitab-kitab yang muktamad, jangan sembarangan kitab, ya. Bertanya kepada ulama itu yang paling ideal. Ya, kalau tidak sanggup seperti itu, kita jangan perbedaan pendapat itu jangan merendahkan pendapat yang lain, ya. Baik. Jangan merendah, kita menghargai pendapat yang lain, ya. Artinya ini bukan pendapat yang disampaikan tadi, ya. Artinya pendapat para ulama, perbedaan pendapat yang hal-hal yang kecil ini ya saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh kita klaim bahwa kita yang benar. Baru boleh kita klaim kalau secara seluruh kita sebut, baru boleh kita klaim ini yang benar, yang lain salah kalau kita sudah bertemu Allah. Baik. Saya sudah ketemu Allah, sudah tanya ini, kata Allah, itu kan mustahil, nggak mungkin, itu seluruh, itu enggak, ya. Baik, artinya kembali ke Al-Quran dan hadis. Dan jika ada sudah diyakini benar maka lakukanlah, jika tidak maka tinggalkan ini. Nah, mungkin menurut pendapat Tengku Jamaluddin seperti apa ini? Saya hanya ingin mempertegas kembali ini rujukan kepada masyarakat, ya. Yang disepakati itu, Prof, ya, yang disepakati dalam rujukan dalam pengamalan Islam itu kan 4. Baik. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, untuk hal-hal yang sudah sifatnya qat'i tentu ada Al-Quran, jelas. Biasa kan yang diperselisihkan ikhlaskan itu kan hukum-hukum yang sifatnya dzanniyah, yang mungkin kan untuk lahirnya multitafsir. Baik. Maka muncul katakanlah ada Islam Nusantara, ini kan sifatnya masih memungkinkan itu. Kalau ada kajian-kajian yang lebih mendalam dan penyampaian yang lebih ilmiah yang tidak melanggar tentunya dengan ketentuan syariat Allah.
Terus yang menjadi rujukan masyarakat apa? Kalau individu-individu tadi yang dirujukan ini kan menjadi kacau. Oleh karena itu kita ada dulu itu kan ada yang disebut dengan ijma. Baik. Ijma itu kesepakatan ulama. Nah kalau kita di sini tentu kan kalau di Aceh kena MPU. Iya. Ini yang bisa menjadi rujukan bagi masyarakat. Nah Aceh ketika ada terkait dengan jilbab, hasil fatwa MUI MPU itu kan tidak ada yang mengatakan tidak wajib kayak pakai jilbab berdasarkan kajian-kajian Al-Quran dan hadis. Kemudian terkait dengan Islam Nusantara, saya pikir juga Aceh kemarin ada fatwa kok salah itu yang tidak, tapi belum tahu ya, artinya belum ada fatwa yang terkait dengan ini boleh apa tidak. Walaupun katakanlah ada satu orang yang mewakili MUI dulu sebelumnya katakanlah yang mengembangkan Islam Nusantara hari ini. Tapi secara umum itu kan belum ada kajian-kajian yang mendalam yang kemudian dikeluarkan sebuah fatwa oleh MPU Aceh atau oleh MUI bahwa Islam Nusantara itu boleh loh begitu ya. Tapi kalau itu belum ada maka tidak bisa diambil sebuah fatwa hukum. Karena dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Terima kasih. Baik. Dan itu kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita malam ini terkait bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah ibadah dengan juga menggunakan partisipasi Anda usai jeda berikut ini.